Buat kamu teman-teman muda yang masih sekolah, kuliah, atau belum punya uang untuk investasi sama sekali, video ini khusus untuk kamu. Karena bagi kita anak muda, yang paling penting itu bukan investasi, tapi gimana caranya kita bisa punya skill, menemukan value, dan make money, biar kita punya banyak pilihan dalam hidup. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Sebelumnya, kita mesti sepakat dulu nih untuk satu fakta. Kalau investasi di produk keuangan, entah itu saham, reksadana, kripto, sampai NFT, semuanya perlu uang. Kalau nggak ada uangnya, ya nggak bisa investasi. Itu satu. Nah, kedua, modal itu ngaruh banget ke hasil investasi kita. Walaupun belum tentu yang terpenting ya. Karena kalau modal kita 10 juta, untung 100% pun jadinya cuma 20 juta. Tapi kalau modal kita 100 juta, untung 10% aja itu udah 100 juta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah modalnya dari mana, Kak? Itu kan pertanyaan kalian. Oke, jadi di video ini aku bakal bahas 7 ide penghasilan anak muda yang semuanya pernah aku lakuin. Pertama, ikut lomba. Ini cara pertama aku untuk make money. Dulu pas TK kayaknya aku pernah ikut lomba modeling anak bayi gitu ya. Cuma aku lupa menang atau enggak. Yang pasti kalau menang uangnya pasti udah diambil sama mama aku. Yang aku inget banget tuh pas SD kelas 5. Waktu itu aku ikut lomba catur di Porseni ya. Dan waktu itu aku menang, hadiahnya 500.000. Menurut aku itu lumayan dan gede banget pada saat itu. Nah, sejak saat itu aku jadi suka ikut lomba. Plus, didukung juga sama orang tua dan guru. Teman-teman dan sekolah juga nganggep aku keren, jadi makin semangat lah aku. Nah, di SD sendiri, aku pernah ikut dan menang lomba catur, pidato, voli, dan pramuka. Random-random semua ya. Kebiasaan ikut lomba ini akhirnya berlanjut sampai dengan dewasa, bahkan sampai sekarang. 10 juta dan 100 juta pertama aku yang aku pernah ceritain di video-video ini, juga sebagian besar dari hadiah lomba. Jadi, buat teman-teman yang masih sekolah, wah aku saranin banget sih untuk kalian ikut lomba. Gak mesti pelajaran, bisa juga lomba sastra, olahraga, seni, dan lainnya. Plusnya tuh banyak banget selain uang. Pertama, kita bisa kenal dengan banyak orang baru dan memungkinkan kita untuk ketemu partner atau teman yang bisa saling bermanfaat di masa depan. Kedua, kita tuh bisa bagusin CV dan pengalaman untuk nilai tambah kita pas masuk ke jenjang berikutnya. Ketiga, dengan ikut lomba, kita sekalian mempertajam skill kita yang di kemudian hari bisa naikin value atau nilai diri kita. Dan keempat, tentunya bisa jadi income tambahan yang lumayan selain uang jajan atau beasiswa. Kedua, jualan barang. Nah, sampai sini aku yakin pasti banyak yang nanya, mesti jualan apa? Gak ada ide, Kak. Nah, aku mau bilang, pas muda, kita tuh nggak perlu ide cemerlang atau passion untuk bisa menghasilkan uang. Pas SMA, aku jualan wall sticker bisa ngasilin 5 juta. Kemudian pas kuliah, aku jualan pangsit dan buku akuntansi. Semuanya itu random-random, nggak nyambung semua. Dan setelah aku pikir-pikir lagi ya, jualan pangsit itu lucu banget sih. Itu benar-benar pagi-pagi aku bangun untuk ngambil pangsitnya ke ibu-ibu, beli 1.000, aku jual 2.000, dan sehari bisa jualan 30 pieces. Dan keuntungan 30.000 itu bisa nutup makan aku sekitar 2-3 hari waktu itu. Apakah jadi reseller pangsit adalah passion aku? Jelas enggak. Tapi kadang kita hanya perlu memulai dari yang super sederhana. Karena yang paling penting adalah proses memulainya itu. Uangnya mungkin kecil, tapi langkah awal itu yang bisa ngebawa kita ke langkah-langkah selanjutnya. Ide itu datang dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam, ya cari tahu apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan skill apa yang kita punya. Itu semua bisa dijual. Kalau dari luar, cari tahu apa yang orang butuh. Ada masalah apa nih di sekitar kita. Nah, in case yang pangsit itu ya, teman-temanku tuh kadang lapar nih pas pagi-pagi atau pas break antar mata kuliah. Dan mereka juga agak mager nih naik turun tangga untuk ke kantin beli pangsit. Jadi, when there is a problem, di situ juga ada opportunity to over solution. Jadi, sukalah dengan masalah. Dan jualan itu nggak perlu gengsian karena uang itu nggak datang dari gengsi atau malu. Ketiga, jualan jasa. Nyambung dari jualan barang, kita juga bisa loh jualan jasa. Dulu pas SMA, aku lumayan sering ikut lomba ekonomi dan akuntansi. Dan waktu itu, wah teman-teman aku tuh stres banget kalau belajar akuntansi. Dan akhirnya minta aku untuk ajarin. Ya udah, akhirnya aku mikir buka les aja. Puji Tuhan rame, jadi duit, dan sekalian bantu temen juga. Nah, masuk kuliah, mama aku tuh beliin aku printer untuk keperluan kuliah. Awalnya, teman-teman tuh suka nitip ngeprint. Lah, kenapa nggak dicuanin aja ya sekalian, aku pikir. Jadi aku desain brosur,
print, dan tempel di kamar teman-teman seluruh dormitory aku. Sempet rakus juga waktu itu, tuh dosen suruh anak-anak fotokopi buku pelajaran yang tebalnya 200 halaman. Aku tuh langsung nawarin diri tanpa mikir dulu. Jadinya aku tuh ngabisin waktu seminggu untuk fotokopi pakai printer untuk 20 buku dengan tebal masing-masing tuh 200 halaman. Sampai tintanya habis dan printer aku jadi soak. Tapi anyway, aku mau bilang bahwa kita semua tuh bisa mulai dengan apa yang kita bisa atau apa yang kita punya. Yang jago ngelukis, kenapa nggak bikin gifts dalam bentuk customized art untuk momen-momen penting? Suka fotografi, kenapa nggak jadi freelance photographer wedding pas weekend? Kuliah sastra bahasa Indonesia atau Inggris, kenapa nggak buka jasa bikin subtitle atau translate di berbagai platform? Punya motor bekas, kenapa nggak coba jadi ojol aja? Gengsi. Mohon maaf, uang tuh nggak datang dari gengsi atau malu. Keempat, menulis. Nah ini udah to the point banget ya. Dulu pas kuliah aku tuh sempat kerja freelance untuk translate dan juga nulis artikel di 2 platform, yaitu dibayar 20 sampai 70 ribu per artikel, dan seminggu aku bisa bikin 4 sampai 8 artikel. Nah sebenarnya menulis ini mirip dengan jualan jasa, tapi kalau kita kembangin, mungkin kita bisa jadi penulis skenario, penulis buku yang dibayar dari royalti, atau penulis lagu, maybe. Dunia ini tuh butuh lebih banyak penulis karena banyak hal yang nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata dan hanya bisa dimengerti lewat tulisan. Lah, jadi puitis. Iya, aku tuh suka nulis karena awalnya tuh suka puisi. 5. Kerja. Nah, ini juga udah jelas banget. Lamar pekerjaan ke perusahaan, toko, pabrik, intinya kerja sama orang lah. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Kalau ada yang bilang nggak mau kerja sama orang, juga nggak apa-apa, tiap orang pasti beda. Yang salah dan nggak baik itu kalau kita ngejatuhin preferensi orang lain dan nggak mau open-minded. Dulu pas SMA, kerjaan pertama aku tuh jaga toko komputer. Random banget kan? Padahal waktu itu aku tuh udah sering ikut lomba-lomba ekonomi. Barulah pas kuliah tahun ketiga, aku terima message di LinkedIn aku kayak gini dan ditawarin kerja di Sukor Sekuritas. Nah waktu itu sebenarnya aku masih kuliah, jadi kalau aku ada kelas, biasa jam 1 aku baru ke kantor di Jakarta. Kalau aku nggak ada kelas, aku bangun pagi-pagi jam 4, udah kayak sahur ya, untuk ngejar angkot jam 4.30, biar bisa naik bus jam 5, biar nyampe ke Jakarta jam 6, dan bisa nyampe kantor sebelum jam 7 pagi. Soalnya kalau di sekuritas itu masuknya lumayan pagi, karena ngejar sebelum market buka jam 9. Walaupun penuh dengan perjuangan, tapi gajinya lumayan banget waktu itu. Pas 2 bulan pertama, gajiku tuh 2,7 juta per bulan, terus naik jadi 4,5 pas aku udah bisa full time. Bulan ke-7 naik ke 8, dan bulan ke-12 jadi 11 juta. Hah? Kok bisa gitu, Kak? Kuncinya menurut aku pertama, ketemu bos dan mentor yang tepat. Ini kadang hoki-hokian, jadi I would say ini keberuntungan dan privilege besar aku pas awal kerja. Kedua, kalau bisa, kerjaan dan hal yang kita lakukan atau pelajari di kampus tuh sejalan. Jadi, nggak perlu waktu lama nih untuk belajar lagi. Sebenarnya di kampus tuh aku nggak diajarin riset gimana ya. Tapi puji Tuhan, waktu itu sering ikut lomba bikin riset. Jadi, thanks to lomba. Ketiga, lo harus jadi penting dan susah atau mahal untuk digantikan. Pas aku masuk, lagi ada perombakan besar di perusahaan. Dan produk yang aku kerjain saat itu dijadiin flagship produk atau produk yang ngebedain perusahaan kita dengan yang lain. Alhasil, aku sering diajak ketemu dengan klien untuk memperlancar proses deal apapun. Keenam, ngonten. Kalau ini mungkin yang paling mainstream di zaman sekarang kali ya. Dulu, 4 tahun lalu aku bikin video pertama di YouTube tuh sama sekali nggak kepikiran ini bisa diduitin. Karena waktu itu simple, aku pengen jawab pertanyaan teman-teman sekitar aku aja. Daripada aku ketik dan balas satu-satu, ya aku suruh mereka nonton video aku aja. Waktu itu emang nggak banyak yang bahas uang di social media, dan puji Tuhan dilancarkan sampai hari ini. Malah hal yang nggak terduga ini, menurut aku tuh salah satu yang berkontribusi paling besar ya buat aku sampai sekarang. Tapi kalau kata Steve Jobs ya, we can only connect the dots looking backwards. Kita baru bisa ngerti alasan semua hal terjadi itu dengan melihat ke belakang. Kalau dulu nggak ikut lomba ekonomi, kalau dulu nggak latihan public speaking lewat lomba pidato, storytelling, dan puisi, kalau dulu nggak coba kerja dulu di sekuritas, mungkin hari ini aku bakal jadi orang yang sangat berbeda. Kita harus mau untuk trust the process. Mungkin
apa yang kita kerjain saat ini tuh looks monoton. Tapi untuk jadi jago kan butuh waktu. Dari sini aku percaya hal positif apapun yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Entah sekarang atau entah nanti. Jadi buat teman-teman yang mau menempuh jalur konten, mulai aja dari apapun yang lo suka, lo bisa, lo jago, atau lo punya. Mungkin awalnya lo bakal ngerasa, tapi Kak, yang ngomongin uang di social media kan udah banyak banget. Tapi mungkin kita akan menemukan keunikan kita itu di tengah jalan. Dan kalau kita nggak pernah mulai, nggak pernah jalan, ya gimana kita bisa nemuin itu? Ketujuh, satu skill bisa jadi multiple incomes. Untuk mereka video yang panjang ini, aku cuma mau nitip pesan yang ngebosenin, mulai aja dulu. Satu skill aja dulu. Karena satu skill yang kita punya, bisa kita kembangin jadi beragam jenis income. Misal, lo suka dan jago kopi. Gue belajar dari temen di Surabaya, dan dia benar-benar ngelakuin ini. Income pertama dia dari bikin toko kopi. Income kedua dari jualan franchise toko kopinya. Income ketiga dia jadi advisor di toko kopi yang lebih kecil. Income keempatnya jual beli peralatan kopi. Dan income kelima yang aku saranin, dia bisa aja nih bikin konten tentang kopi. Dan income keenam, bisa aja dia juga invest ke perusahaan atau toko kopi. Contoh lain lagi ya, misal lo suka dan jago bahasa Inggris. Lo bisa lo explore jadi pertama, mulai dari buka jasa translate artikel atau tulisan dari Indo ke Inggris dan sebaliknya. Kedua, bisa freelance untuk bikin subtitle. Ketiga, bisa nulis puisi, cerita, atau karya tulis apapun dalam bahasa Inggris, kirim ke Jakarta Post atau koran-koran Indo yang berbahasa Inggris. Keempat, bisa ikut lomba pidato dan storytelling bahasa Inggris. Kelima, bisa bikin konten tentang bahasa Inggris kayak Aaron English. Keenam, bisa jadi translator di perusahaan. Jadi, aku tantang kalian untuk nulis satu skill yang low banget di komen. Nanti aku dan Amin, teman-teman online, bakal saling bantu untuk nambahin ide income apa ya dari satu skill yang lo punya. Nah, udah 7 ide yang aku bahas. Kalian juga welcome banget untuk nambahin ide atau berbagi pengalaman kalian di komen, biar kita saling belajar. Intinya mah, kalau kita mau kaya sekarang, kita harus jago make money dan menguasai high income skills. Tapi, kalau kita juga mau kaya di masa depan, solusinya ya investasi. Jadi aku sendiri juga nggak pernah berharap kaya dari investasi sekarang. All the best untuk semua usaha-usaha kita, semoga dilancarkan. Thank you for watching and see you di video lain. Bye-bye!